Berarti ciptakan awareness ya, Coach ya? Nah, ini menarik, menciptakan awareness. Mungkin kalau Topik kita kali ini membahas bagaimana sih membuat customer yang belum butuh menjadi butuh. Sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nia Milani dan sudah ada bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo Bu. Ya, topik kita kali ini membahas bagaimana membuat customer yang belum butuh menjadi butuh. Boleh dijelasin maksudnya gimana tuh Bu? Mungkin kayak ini ya, produk sepatu ya, misalnya produk sepatu mungkin ada yang belum butuh, terus kita bikin gimana supaya orang yang mau beli sepatu itu jadi butuh. Nah, ini dalam konteks lagi di mall atau dalam konteks kita lagi membranding supaya orang jadi butuh atau gimana nih Bu? Ini konteksnya beda-beda nih konteksnya. Kalau konteks yang pertama seperti gimana, Coach? Konteks pertama maksudnya kayak sales di toko. Balik lagi, misalkan contoh, ada orang itu dengan asumsi kan kalau di toko orang lagi ngeliat sepatu gitu kan Ibu. Nah, kita bisa tanya, misal dia lagi ngeliat sepatu, kita bisa tanya, Pak, ngomong-ngomong selama ini kalau saya boleh tahu, Bapak suka kegiatannya apa? Misal kita jual sepatu apa? Sepatu olahraga, kita tanya. Selama ini ada nggak problem di kaki? Misalkan seperti itu. Jadi kita memunculkan sebuah problem kepada mereka. Nah, itu yang terjadi contoh. Nah, saya ambil contoh pernah juga ada satu sepatu yang dia mempunyai kemampuan untuk meredam getaran kaki. Jadi kalau mama kaki dipijak, dia punya getarannya bisa ditahan. Dan itu dia bisa meng-create kebutuhan. Dia akan ngomong, Bapak pernah ngalamin nggak ketika Bapak pakai sepatu, Bapak ngerasa pinggang Bapak sakit? Nah, itu akhirnya menciptakan jadi sebuah kebutuhan. Jadi kita bisa memancing kepada mereka problem-problem yang kemungkinan akan terjadi. Itu kalau kita berbicara mengenai sepatu. Atau contoh lagi, misalkan ada seorang ibu-ibu masuk ke dalam sebuah toko, dia lagi ngeliat-ngeliat sepatu, kita tanya sama dia, Bu, Ibu biasanya pakai merek apa? Ibu sukanya apa? Apa tantangan Ibu? Bu, kalau saya boleh tahu, apa sih biasanya yang Ibu alamin tentang sepatu? Nah, itu mulai memunculkan sebuah problem. Makanya balik lagi, setiap produk itu punya keunggulan produk masing-masing. Jadi kalau produknya ada keunggulan, kita bisa konekin. Tapi kalau produknya nggak ada, jadi kalau produknya dibilang sama aja sama yang lain, ya sulit. Karena produk harus kita tahu apa benefitnya produk itu kepada orang lain. Gitu ceritanya Bu Ana. Kalau yang tadi Coach bilang, yang kedua apa tuh, Coach? Di media sosial. Nah, di media sosial konsepnya juga sama. Di media sosial adalah dia menginformasikan misalkan kayak tadi sepatu berkaitan dengan sakit pinggang. Dia bisa saja membahas satu topik tentang sakit pinggang. Nah, nanti setelah dia bahas topik tentang sakit pinggang, kemudian baru dikonekin dengan sepatunya. Jadi balik lagi, apa sih benefitnya produk itu kepada masyarakat? Jadi itu yang diedukasi. Nah, saya ambil contoh lagi, contoh yang lagi terkenal sekarang itu adalah produk tentang perawatan pria. Jadi pria itu ada perawatan sekarang. Jadi pria perawatan itu caranya gimana? Sama juga. Jadi dia mengedukasi seseorang, misalkan contoh perawatan pria berkaitan jerawat. Perawatan pria berkaitan dengan rambut botak. Nah, itu yang dibahas. Apa sih penyebab rambut botak? Oh, mungkin mitos apakah fakta kalau pakai topi bisa membuat botak? Mitos atau fakta kalau pakai minyak rambut membuat rambut jadi gampang problem dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa dipakai untuk melakukan mereka menjadikan sebuah kebutuhan. Jadi, kebanyakan kenapa orang gagal jualan karena mereka tidak bisa meng-create mengenai kebutuhan. Itu sih gambarannya Bu Ana. Oke, berarti ciptakan awareness ya, Coach ya? Nah, ini menarik, menciptakan awareness. Mungkin kalau bisa paling gampangnya sederhananya kayak gini, ini yang paling gampang sederhana. Kita pernah misalkan datang ke toko handphone. Ketika datang ke toko handphone, orangnya nunjukin satu, misalkan contoh, dia punya kamera yang bisa keluar. Nah, ketika handphone yang kamera bisa keluar tersebut, dia bisa bilang, Pak, ini handphone baru loh, ini kameranya bisa keluar loh. Terus so what buat kita? Karena kita nggak merasa butuh, betul nggak Bu? Ya kalau nggak butuh, ngapain kita beli? Nah, jadi memang kadang-kadang saya suka ngomong gini, Pak, ini bagus loh Pak buat main game. Lah, dia kan nggak nanya saya main game apa enggak. Kenapa dia nggak menanyakan contoh, Pak, Bapak biasa pakai HP untuk apa saja kegiatannya Pak?
Nah, jadi muncul tuh, oh saya pakai HP karena saya pakai buat media sosial. Apa pernah nggak ngalamin Pak dengan media sosial dan kemudian nge-lag? Oh iya pernah tuh saya ngalamin. Nah, biasanya nge-lag itu karena baru sebutin permasalahannya, baru dia jualan barangnya. Jadi menunjukkan jadi ada butuh. Kalau nggak bisa Bu. Jadi proses itulah yang dibangun, proses itulah yang di-create sama si sales menciptakannya. Jadi bukan kayak brosur, Pak ini produk baru, ini spesifikasinya A, B, C, dan itu membuat orang tidak menarik. Jadi makanya kenapa banyak sales yang kerjanya ujung-ujungnya adalah diskon. Oh produknya diskon segini, produknya diskon segitu, kayak gitu Bu Ana. Oke, menarik ya topik kita kali ini, sahabat sales. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan ke kami. Sampai sekian dulu ya topik kita kali ini ya Coach ya. Oke. Bersama saya dengan Anna Milani. Dan saya Coach Antonio Sarif. Buat Anda yang ingin mendapat pelatihan online, silakan masuk di salesuniversity.id. Dan untuk mengundang kami untuk mengajar di sana di tempat perusahaan Anda bisa kontak di corporaconsulting.com. Nanti informasinya ada di bawah ini. Sukses buat Anda dan salam performa. Bye-bye.